Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Denis Panduotomo. Di sini saya akan menjelaskan yaitu bagaimana sih penggunaan untuk Google Classroom yang nantinya akan digunakan para siswa. Nah, pertama yang perlu kita lakukan yaitu masuk ke websitenya Google Classroom. Pertama kita masuk dulu ke Google, lalu ketikkan Google Classroom seperti ini. Nah, maka langsung masuk ke klik Google Classroom. Nah, yang akan muncul yaitu ini Google Classroom. Nah, di sini para guru bisa membuat kelasnya masing-masing. Misalkan untuk pembuatan kelas kita bisa ke sini plus, tombol plus ini, create class. Jadi klik create class seperti ini. Kita centang using classroom. Ini adalah terms of service dari Google. Continue. Nah, class name itu sangat diperlukan. Berikan nama yang sesuai. Misalkan SMP kelas 9. Section, subjek, dan room boleh diisi, boleh tidak. Ini biasanya yang membuat nantinya wali kelas untuk kelasnya ini ya. Langsung klik create. Section, subjek, dan room dikosongkan saja boleh. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, di sini yang perlu diketahui adalah kode kelasnya ini. Nah, ini kode kelas ini sangat penting jika siswa harus join ke kelasnya guru atau wali kelas, itu perlu menyantumkan ini nantinya di deskripsi video materinya yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, untuk absensi bisa menuliskan sesuatu di sini. Misalkan untuk hari ini para siswa diharapkan mengabsen diri pada jam, misalkan jam berapa, 15.00 atau berapa. Langsung isikan komen di bawah. Nah, seperti ini. Klik pause. Nah, di sini nanti siswa yang join menggunakan kode kelas ini tadi akan mengisikan absensi jika sudah membaca pesan ini sebelumnya. Jadi diharapkan untuk para guru dan wali kelas sebelumnya untuk mengisi ini dulu. Ini sudah sesuai jam ya. Ini jam 2.11 PM adalah jam sekarang 14.11. Jadi jangan khawatir untuk absensinya nanti kalau agak kurang, tidak teratur atau gimana, nanti sudah semua sesuai dengan jamnya masing-masing dan harinya masing-masing. Jadi nanti anak-anak akan mengisikan seperti ini. Misalkan Denis hadir. Nah, klik kirim pos. Maka siswa nanti akan kelihatan kapan dia akan absensi. Di sini tertulis jam 2.12 PM atau jam 14.12 hari ini. Kalau misalkan kemarin, mungkin biasanya nanti di sini tertulis yesterday atau mungkin tanggal seperti itu. Nah, di sini ada lagi yaitu select team. Kalau select team sesuai namanya, kalau misalkan guru ingin mengganti tema juga bisa. Nah, yang penting, untuk penugasan nanti bisa kita menuliskan penugasan di sini. Kita klik add. Nah, di sini ada Google Drive, ada link file YouTube. Nah, nanti untuk Google Drive, misalkan punya data file video atau materi atau apalah itu yang di Google Drive bisa
di insert di sini, disisipkan. Jika link itu adalah kalau misalkan guru ingin mengarahkan ke sebuah website lain, misalkan untuk kaitan materi, itu bisa ngasih link seperti ini. Linknya apa? Google Drive pun juga, maka akan tampil seperti ini Google Drive. Maka file apa yang akan di share? File maka akan disuruh mengupload file. Misalkan para guru ingin memberikan soal atau kuis atau pertanyaan, itu bisa, misalkan formatnya itu adalah bentuk docx atau XLSX atau Word atau Excel, itu bisa upload di sini. YouTube, nah kalau YouTube sudah jelas, yaitu untuk mereferensikan ke video YouTube lain. Langsung jika dirasa itu sudah benar, bisa klik post atau mungkin menambah deskripsi seperti itu. Nah, di sini ada lagi all student. Nah, ini untuk agar semua siswa bisa melihatnya, atau mungkin beberapa student yang yang cuma bisa melihat itu bisa. Lalu geser lagi yaitu ke classwork. Nah, di classwork ini adalah memberikan kuis atau pertanyaan. Kalau sebelumnya di sini kan juga bisa memberikan kuis atau pertanyaan, namun itu kan dikerjakan di laptop di PC sebelumnya yang sudah jadi. Nah, jika belum membuat itu, kita bisa membuatnya di classwork. Di classwork bisa kita create. Jadi di sini ada assign work to your class here, berarti bisa memberikan pekerjaan untuk para siswa di kelas ini. Bisa create assignment and question, bisa membuat penugasan atau dan pertanyaan. Topik ini adalah misalkan di kelas itu ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Arab dan lain-lain, itu adalah topik. Nah, di sini kita ke classwork. Di sini kita bisa membuat yaitu penugasan untuk para siswa. Nah, pertama yang harus dilakukan yaitu create, yaitu ada beberapa tipe, ada assignment, quiz assignment, question material dan lain-lain. Yang saya jelaskan nanti adalah pakai ini quiz assignment. Nah, di sini adalah tampilan untuk pembuatan quiz assignmentnya. Di sini kita bisa menuliskan nama, judul soalnya, judul apa yang dibahas, misalkan tenses, tugas tenses, misalkan instruction. Ini adalah kayak kata perintah, instruksi untuk para siswa, boleh diisi boleh tidak. Nah, di sini ada all student, bisa ditentukan siapa saja yang bisa melihat tugas ini, bisa juga untuk semua. Due date ini adalah batas akhir pengumpulan tugas atau mungkin namanya deadline. Nah, ini saya atur di tanggal 27 Juni jam 07.00 PM yang berarti yaitu nanti malam jam 19. Topik ini adalah topik ini, misalkan ini kan tenses, berarti kan bahasa Inggris ini namanya. Nah, bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Rubrik ini tidak perlu ya. Nah, lalu kita bisa membuat kuisnya di sini. Kita klik kuisnya, blank quiz. Maka akan diarahkan ke sini, blank quiz. Nah, blank quiz ini bisa dirubah tugas tenses, misalkan form description ini adalah instruksi, pilihlah yang menurut Anda benar, misalkan seperti itu. Nah, hal yang perlu pertama kita isi adalah nama. Itu penting, karena kalau tidak ada nama nanti ini siapa yang mengisi itu tidak tahu.
Nah, nama ini pilih tipenya yang short answer. Di sini ada banyak pilihannya. Short answer ada paragraph, multiple choice, checkboxes, drop down dan lain-lain. Short answer itu diperuntukkan untuk pertanyaan yang memberikan jawaban pendek. Jadi itu namanya short answer. Kalau paragraph itu untuk memberikan jawaban yang lebih panjang, sama seperti short answer tapi panjang. Itu paragraph. Multiple choice itu adalah A, B, C, D, pilih salah satu. Jika checkboxes itu adalah pilihan jawaban lebih dari satu bisa, seperti itu. Kalau drop down, file upload ini jarang dipakai. Kalau file upload mungkin ini untuk tidak ini juga jangan dipakai. Yang dipakai yang sering itu short answer, multiple choice atau checkbox mungkin bisa dipakai. Nah, nama ini nanti otomatis nama anak-anak tentunya. Answer key-nya tidak perlu diisi. Terus ini required centang gini, karena kalau tidak gini nanti kalau dinyalakan seperti ini maka anak-anak yang tidak mengisi nama tidak akan bisa submit tugasnya. Lalu tambah lagi atau duplicate. Jika duplicate, kalau tambah itu seperti ini, nah maka seperti ini. Kalau duplicate itu sama, nah akan terduplikasi, tinggal dirubah saja, sama saja. Nah, untuk mempermudah saja, ini kelas misalkan, ini juga short answer seperti itu. Lalu ini baru pertanyaan inti. Nah di sini pertanyaan intinya misalkan, nah seperti ini option 1. Nah ini has prepared. Nah ini option, ini adalah pilihannya. Jadi pilihannya ada has prepared. Jika misalkan pada soal kok ada gambar, ini bisa diklik, pilih gambarnya apa, bisa diupload langsung dari komputer masing-masing. Nah, di sini setelah ini selesai pertanyaannya seperti ini, bisa ditentukan, didefinisikan mana yang benar dan mana yang benar jawabannya. Kita klik answer key. Nah, pilih mana jawabannya benar. Been preparing, berarti ini jawabannya benar. Dan poinnya jangan lupa, poinnya kalau misalkan pertanyaannya 10 berarti kalau 100 ya 10. Kalau 5 berarti 20 pertanyaan dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk setelah itu done seperti ini. Nah, ini kan sudah tercentang seperti ini. Jika benar maka siswa akan mendapatkan nilai 10. Tambah lagi pertanyaan selanjutnya dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini ada lagi yaitu pengaturan. Pengaturan ada di pojok sini. Ini collect email address, ini dimaksudkan untuk para anak-anak untuk mengisi email. Jika dirasa perlu dicentang, jika tidak apa-apa. Respondent scan, ini berarti para siswa. Edit after submit, tentu jangan dicentang. Jika edit after submit berarti para siswa misalkan sudah submit, berarti mereka bisa mengedit lagi, merubah jawabannya. Jadi ini jangan dicentang. Si summary charge and text responses, ini tidak apa-apa jika dicentang atau tidak. Ini untuk melihat responden sebelumnya, untuk jawaban yang paling banyak siapa yang jawab ini banyak berapa persen, jadi ada chartnya, ada grafiknya seperti itu di responden sebelumnya yang sudah menjawab pertanyaan ini. Nah, ini requires sign in limit to one response, ini penting juga. Jadi para anak-anak nanti diharuskan untuk sign in dulu, login ke akun Gmailnya masing-masing. Karena jika sudah login pakai akun Gmailnya masing-masing, otomatis anak-anak cuma hanya bisa menjawab satu kali kuis ini.
tidak bisa misalkan sudah menjawab kuis ini terus dia jawab lagi, itu tidak bisa. Jadi harus paling tidak ini dicentang. Presentation ini nggak apa-apa, ini cuma tampilan saja. Shuffle question order ini adalah untuk mengacak pertanyaan. Jadi misalkan bikin pertanyaan 10 urutannya seperti ini, nanti dibuka siswa lain urutannya seperti A ini, nanti ya dibuka responden lain, siswa lain ini urutannya B. Jadi beda-beda kayak paket A B C D, cuma diacak pertanyaannya. Ini boleh dicentang atau tidak, terserah. Confirmation message, your response has been recorded. Ini jika confirmation message, jika para siswa sudah selesai mengerjakan tugasnya, bakal nanti ada pesan terima kasih, misalkan terima kasih telah mengerjakan tugas ini dan lain-lain, misal seperti pesan setelah mengerjakan seperti itu. Nah, quizzes ini quizzes ini juga ya, make this quiz ini biarkan menyala, release grid ini biarkan ini, terus respondent can see. Lah ini maksudnya jika para anak-anak sudah mengerjakan tugas ini, di sini ada missed questions yang artinya identify which questions were answered incorrectly. Berarti maksudnya di sini jika ada pertanyaan yang terlewati itu akan tampil setelah disubmit. Nah, nanti ada lagi correct answer. Nah, correct answer ini dimaksudkan untuk menampilkan jawaban yang benar. Jika si student menjawab salah, itu bakal di-reveal mana yang jawaban yang benar. Ini saya rekomendasikan matikan saja. Point values ini menampilkan poinnya. Tadi kan saya set poin 10 misalkan, maka di samping pertanyaan akan nampil poinnya berapa, dapatnya seperti itu. Ini boleh dicentang atau tidak. Terus save seperti itu. Nah, jika ini sudah selesai, misalkan ya ini sudah bisa langsung ini ada preview jika ingin melihat. Kalau untuk anak-anak itu melihatnya seperti apa sih? Oh, seperti ini. Ini namanya progress bar, ini namanya. Nama kelas ini. Ini tampilan jika diberikan ke siswa. Dihapus. Nah, ya, gini. Nah, ini tema, kalau misalkan ini ingin merubah warnanya juga boleh, tidak apa-apa. Nah, jika sudah selesai tinggal di close saja, tidak apa-apa. Ini sudah auto save dari Google-nya, jadi jangan takut untuk hilang. Nah, di sini nanti otomatis sesuai dengan tugasnya tadi, di refresh saja. Nah, ini ada tugas tenses di sini. Nah, ini yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Ini masih draft, jadi masih belum terpublish. Edit assignment masih draft tadi, berarti para siswa belum bisa melihat. Klik assign. Nih, atau assign itu langsung jadi para anak-anak langsung tahu dia di jam itu juga. Jika assign yang schedule ini berarti dijadwalkan, misalkan pertanyaan ini ingin assignment ini ingin terpost jam berapa, itu Google bisa memanage itu juga di schedule. Save draft ya, save draft tidak di assign, tidak di nah, langsung saja jika sudah oke, langsung klik assign. Assign tugas tenses, student will see the assignment in their streams immediately. Yes, assign. Misalkan, nanti tugas tensesnya bakal keluar di sini. Ini Dennis Extilizer post a new assignment. Nah, ini nanti anak-anak akan buka, klik itu langsung buka. Ini seperti ini caranya.
Nah, maka anak-anak bisa menjawab. Nah, misalkan jika anak-anak sudah submit dan kita ingin melihat hasilnya, itu juga bisa. Kita tinggal klik ini aja, pertanyaannya, lalu pilih klik ini edit this form. Pastikan sudah login dengan akunnya guru. Nah, untuk melihat hasil anak-anak bisa klik responses. Nah, di sini bakal nanti tampil siapa saja yang merespon assignmentnya tadi yang sudah submit. Nah, atau bisa dilinkkan ke spreadsheet, itu juga bisa. Klik gini, create spreadsheet, maka ini nama kuisnya tenses quiz create. Nah, maka akan membuka ini. Di sini ada apa? Timestamp itu kapan anak-anak mengisi tugas ini, mensubmit. Nah, skornya berapa, nama, kelas, dan ini pertanyaannya. Ini pertanyaannya, ini jawabannya apa. Ini kan berhubung cuma satu, pertanyaannya jadi cuma satu. Nanti F, ini nanti pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan ini. Nah, ini untuk melihat tugasnya anak-anak seperti itu. Berhubung di sini masih responsnya belum ada, jadi belum ada. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, untuk kembali ke dashboard kelas, ke sini lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk wali kelas nanti bisa menginvite gurunya. Nah, dengan cara invite ini, misalkan menginvite Ustadz siapa, misalkan Ustadz Aziz. Misalkan Ustadz Aziz ada jam segini untuk mengajar di classroom, bisa diinvite gurunya. Nanti guru dan wali kelas itu punya hak akses yang sama. Jadi guru pun, teacher tuh bisa membuat assignmentnya sendiri juga, wali kelas juga bisa. Jadi untuk teacher yang di-invite sama wali kelas itu punya hak akses yang sama, kecuali menghapus kelas. Seperti itu. Jadi misalkan namanya siapa, nama emailnya siapa, itu bisa nanti misalkan Ustadz Aziz atau Ustadz Ardian atau siapa, itu bisa di-invite sesuai dengan jadwal pelajarannya masing-masing. Seperti itu. Nah, di sini ada lagi students. Nah, ini students yang sudah join dengan kode ini bakal nampil di sini. Jadi teacher itu hanya bisa di-invite saja, tidak menggunakan kode. Nanti kalau guru di-invite melalui kode, nanti otomatis dianggap student. Jadi guru itu harus di-invite di sini melalui ini. Kalau grade ini juga tidak terpakai. Yang paling terpakai di stream, classwork ini sama people yang sering dipakai. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih. Jika memang ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Dan mohon maaf jika ada salah dan salah kata atau apa. Baik, terima kasih dan I'll see you again.